syariat-syariat yang kita lakukan selama ini kan kembali bukan kepada Allah, tapi kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dimaksud agama-agama apapun yang ada di dunia ini, ketika kita masih merasa wujud jadi Tuhan di dalam hati kita, ketika Allahnya, Tuhannya masih tak ada, masih gaib, maka selamanya syariat-syariat yang kita kerjakan adalah syariatnya iblis, syariatnya hawa nafsu, sehingga kita mudah disulut api adu domba antara umat beragama, sehingga kita mudah disulut api, yakni api adu domba antar golongan, disulut api adu domba antar aliran-aliran, saling menjelek-jelekkan aliran satu dengan aliran yang lain, saling menjelek-jelekkan golongan satu dengan golongan yang lain, saling mengejek-ejek, saling menjelek-jelekkan agama satu dengan agama lain. Itulah buktinya bahwa kita selama ini menjadi satrio paningitnya, menjadi anak didiknya iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua memahami ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas tentang satrio paningit yang mana kita wajib, umat manusia ini menyadari bahwa kita selama ini telah disembunyikan oleh iblis dan setan, supaya tetap kumpul iblis dan setan di dalam anar, di dalam nerakanya Allah yang dihuni oleh iblis dan setan. Oh, ternyata iblis dan setan itu awakku dewe. Selama awakku dewe, selama diriku masih ada, maka selamanya ya disiksa di dalam kehidupan dunia ini, disiksa dengan apa-apa yang kita cinta-cintai, disiksa dengan apa yang kita bangga-banggakan, disiksa dengan apa yang kita mulia-muliakan. Kita disiksa, diazab dengan api-api yang tak berasap di dalamnya. Itulah azab neraka itu. Kenapa? Karena akhiratnya masih di dalam neraka. Karena akhir segala laku di dalam aktivitasnya berakhir kepada hawa nafsunya, berakhir kepada linnas, kepada linapsinya, atas semua syariat-syariat yang dikerjakannya. Jadi satrio paningit yang sudah lulus, yang sudah keluar dari penjara, satrio paningit yang sudah lulus dan keluar dari masa-masa kejahiliaannya, masa-masa kebodohannya, masa-masa kedolimannya, maka ia lulus keluar memberontak kerajaan iblisnya, yakni hijrah dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Yakni apa? Bangkitnya dari kematiannya, bangkit kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah yang dimaksud satrio paningit itu, yakni sesungguhnya kita semua ini adalah Nabi Allah, Rasul Allah, utusan Allah, khalifah Allah, ciptaan Allah, digerakkan Allah. Itulah satrio paningit yang sudah menyadari bahwa dirinya adalah titisan, bahwa dirinya adalah titipan Tuhannya. Gimana kira-kira, wahai satrio paningit seluruh jagat raya ini, apakah Anda semua, wahai umat manusia, sudah sadar bahwa Anda, bahwa kita semua ini hanyalah titisan Tuhan, bahwa kita ini semua adalah
titipan Tuhan, bahwa kita semua ini hanyalah wakil-wakil Tuhan. Tidak boleh jadi ketuanya Tuhan, tapi harus jadi wakilnya Tuhan. Tapi selama ini kita di dalam kehidupan ini jadi ketuanya Tuhan, sok menjaga Tuhannya, sok membela Tuhannya. Dikira siapa Tuhan itu kok harus dijaga? Dikira siapa Tuhan itu kok harus dibela? Mestinya yang dijaga, mestinya yang dibela kan kita sebagai ciptaannya, yang dijaga Tuhannya. Jadi iman dan akidah kita selama ini terbalik-balik, tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satrio paningit, karena kita sudah menjadi anak didiknya, karena kita selama ini sudah menjadi budak-budaknya iblis dan setan. Sehingga kita buta tuli dengan kesadaran yang seperti dipaparkan di uripe Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah satrio-satrio paningit yang terpendam. Inilah Al-Mahdi yang terpendam. Jadi jangan menunggu satrio paningit yang masih menghayal di luar itu. Jangan menunggu Imam Mahdi yang menghayal halusinasi atau imajinasi yang hanya angan-angan saja yang ada di luar itu. Ini ngaku Imam Mahdi, yang itu ngaku Imam Mahdi, yang ini ngaku satrio paningit, yang itu ngaku satrio paningit. Bingung, umat ini bingung mana yang benar. Selagi kita masih bermain-main saja di dalam dunia ini, selagi kita masih menjadi budak-budaknya iblis dan setan, selama kita masih jadi rasul-rasulnya setan, selama kita masih menjadi utusan-utusan setan, selama kita menjadi satrio paningitnya setan, selama kita menjadi al-mahdinya setan, maka selamanya kita buta dan tuli kepada kebenaran Tuhan ini. Jadi memang di dalam paparan uripe Allah ini penuh dengan kontradiksi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Menerima dan menolak itulah kesempurnaan Tuhan dalam penciptaannya. Bagi saya enjoy saja, karena ilmu bukan ilmu saya. Bagaimana mungkin saya punya ilmu sementara hakikat Abdul Halimnya ini mati, tak ada tanpa Tuhannya? Bagaimana manusia punya ilmu? Selagi manusia punya ilmu, selagi manusia punya amal, selagi manusia merasa pintar dan merasa cerdas di dalam hatinya, maka selamanya masih jadi satrio paningitnya iblis dan setan. Jadi pandanglah, jadi berkacalah pada kaca diri masing-masing. Jangan melihat yang lainnya. Ku anfusakum, jagalah dirimu, lihatlah dirimu saja. Jangan memandang, jangan melihat orang lain, agar dirimu selamat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bila kita bisa menyelamatkan diri, bila kita bisa menjaga diri, maka akan terjaga seluruh umat manusia. Maka kita akan bisa menyelamatkan manusia dari api-api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kembali kepada ayat innama bu'aitu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itulah hakikat sejati satrio paningit. Jadi bangkitkan Muhammadur Rasulullah yang selama ini masih
terkubur di dalam dada setiap manusia.